Ini Peugeot 3008 SUV compact baru premium dari Peugeot. Mendapat pembaruan dari model sebelumnya, ada beberapa penyegaran seperti kita bisa lihat, dan detailnya seperti apa tunggu terus di video ini. Oke, kita mulai dari dimensi. Ini mobil panjangnya sekitar 4,5 meter, kemudian lebarnya 1,8 dengan tinggi 1,6 meter. Terus wheelbase-nya 2,7 meter. Tapi yang menarik adalah pembaruan desain yang diberikan Peugeot pada 3008 ini. Kita bisa lihat fascia depannya berubah total. Yang tadinya grill ada semacam frame, sekarang udah menyatu sampai ke lampu depan. Lampu depannya juga sudah full LED ya. Kemudian di sini ada kayak aksen cakaran gitu, dan lampu DRL sampingnya juga memanjang ke bawah, lebih tajam, lebih sangar, menyerupai taring singa yang seperti logo Peugeot. Kemudian di bawah ada sensor, ada bila lagi di sini, dan di sini sudah tidak ada lampu kabut, berganti dengan aksen hitam seperti ini. Peugeot 3008 memiliki mesin yang sama sih, walaupun ini facelift. Dia masih pakai dilengkapi 1600 cc turbo, twin turbo, yang menghasilkan 167 horsepower dan torsi 240 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 kecepatan otomatis. Penyegaran desain tidak hanya di bagian depan, di belakang juga kita bisa melihat jelas perbedaannya. Ini terutama pada bagian lampu. Lampu belakang itu udah full LED, desainnya juga sangat baru. Ada 3 bilah terpisah yang tampilannya kayak 3D ya, 3D, dan di masing-masing bilah juga kita bisa lihat ada 3 bilah berbeda juga. Jadi ini benar-benar tampak modern dan futuristik. Kemudian juga di bagian bawahnya ada lampu sen. Nah, ini kalau kita nyalain, kita bisa lihat dia kayak apa ya, sekuensial gitu, bisa geser-geser, dan itu menambah kesan futuristiknya. Dan menurut kami ini sangat penyegaran yang sangat bagus sekali. Kemudian di sisi lain kita bisa lihat di sini beberapa sensor. Kemudian di sini ada kamera belakang, ada double knalpot, tapi ini cuman kayak tampilan aja, kesan sporty. Untuk bagasinya, nah kita bisa lihat ini cukup besar ya. Kita bisa lihat untuk kargonya ini kapasitasnya sekitar 520 liter. Sangat luas, Anda bisa memasukkan barang di sini. Kemudian di bawah sini ada ruangan lagi. Di sini ada ban serep, ada toolkit juga, tutup. Ini ada tray, ini bisa dilepas sih, ada tali, bisa dilepas saja. Kemudian kalau ini masih kurang nih, kita masih bisa ngelipat bangku di baris kedua. Caranya tinggal tarik ini, dia akan melipat otomatis. Agak datar. Kemudian di sebelah sini juga ada, akan menambah kapasitas kargo secara signifikan. Kita bisa lihat ini benar-benar lurus. Nah, ini interiornya cukup luas ya. Di ruang kaki, di lutut juga luas. Untuk ruang kepala juga cukup. Ini pengaturannya 5-seater untuk 5 penumpang, 2 depan, 2 belakang, dan di tengah juga. Kalau ada yang di tengah juga cukup sih. Ruangnya cukup lebar. Di sini ada AC. Kemudian
ada jaring di belakang kursi, kemudian di sini ada armrest, kemudian ada cup holder 2 di sini, cukup nyaman. Di tengah juga ada headrest sendiri, jadi nggak akan ini ya, nggak akan keganggu kalau kita duduk di tengah pun juga cukup nyaman. Nah, di bagian pengemudi kita tahu ini adalah desain iCockpit dari Peugeot. Ini memang ciri khas mereka yang baru diperkenalkan juga udah beberapa tahun ini. Ini menawarkan kenyamanan berkendara buat pengemudi ya. Kita bisa lihat jadi si driver ini nggak perlu repot ngejangkau kemana-mana. Kita bisa lihat ini segala macam fiturnya udah di set sedemikian rupa agar gampang dioperasikan oleh si driver. Kita bisa lihat dulu nih, desain setirnya juga sangat unik. Ada bukan bulat, nggak kotak juga, ini atasnya flat, bawahnya juga flat, menampilkan desain yang sangat unik. Kemudian di sini ada berbagai macam tombol buat ngatur cluster, buat mengatur multimedia. Terus ada pedal shift up dan down di sini. Cluster meter udah serba digital, tampilannya juga sangat apik. Dan di sini kita bisa ngatur tampilannya sendiri ya. Ada beberapa pilihan, kita tinggal geser nih, ada navigasi, personal, itu kita bisa ngatur sendiri, minimalis, minimum, kemudian dials untuk segala macam indikator, driving itu untuk safety mode dan berbagai macam lagi. Kemudian dia juga dilengkapi sekarang dengan multimedia yang lebih besar, 10 inci untuk varian alur ya. Ini juga yang satu lagi membuatnya lebih menarik adalah udah support Apple CarPlay sama Android Auto, walaupun masih menggunakan USB bukan wireless. Dan ke bawahnya ada berbagai tombol untuk mengatur banyak hal, dan tampilannya sangat unik ya, seperti touch piano gitu. Terus ke bawah ada colokan USB, ada power outlet 12 volt, cuman masuknya agak ke bawah sih juga. Nah, kenapa ini agak jauh? Karena di depannya ada wireless charging, jadi tinggal naruh HP untuk ngecas. Terus ini ada transmisi, pedal transmisi. Ini ada mode sport, ditahan sedikit untuk menyalainnya, untuk mengaktifasi. Nah, untuk yang tahun ini itu keluaran baru, ini tipe alur ya, yang membedakan dengan varian aktif, ada panoramic sunroof. Bisa buka untuk menampilkan variasi dan mengesankan bahwa ini adalah varian yang memang lebih premium dan mahal. Selain desain, Peugeot 3008 ini juga dilengkapi dengan berbagai macam safety measure ya, untuk keamanan dari pengendara dan penumpang. Kita bisa lihat di sini ada lane departure untuk memperingatkan kemudi agar terus berada di jalur, ada parking sensor, ada blind spot monitoring buat monitor kendaraan yang tidak terlihat, kemudian ada under navigation installation. Kemudian ini mobil juga udah dilengkapi ABS, ada 6 airbag, juga ada tadi yang udah saya jelaskan juga ada 5 pengaturan traksi ban, jadi bisa diatur sesuai dengan medan yang Anda lalui.